illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, pada malam ini kita kembali dalam majelis kita di maghrib ini, yang pada sesi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tauhid, dan sudah sampai pembahasan yang ke-36 dari faedah tauhid, yaitu menerangkan tentang jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah kepada tauhid, yang dimana jalannya Rasulullah ini, Nabi Muhammad sebagai pelanjut misi dakwah Nabi dan Rasul sebelumnya, yang diutus Nabi dan Rasul itu adalah dengan jalan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh benar-benar kami mengutus kepada setiap umat, yaitu seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan setiap bentuk kesyirikan. Karena itulah bagaimana dakwahnya para nabi itu adalah dakwah kepada tauhid. Dan dakwah la ilaha illallah ini merupakan dakwah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang terus-menerus dilestarikan hingga sampai sekarang. Inilah jalan para nabi yang terus diwariskan, yang mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu yang dengannya bisa menyempurnakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Di dalam pembahasan ini, Syekh Muhammad At-Tamimi mengutip ayat dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian hanya kepada Allah saja. Ala basiratin ana wa manit taba'ani, yaitu dengan hujah, dengan ilmu yang nyata. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjelaskan pentingnya dakwah tauhid, yang dengan inilah para nabi dan rasulnya menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada yang lainnya, yaitu dengan hujah yang nyata, dengan dalil, dengan rujukan, dan juga dengan hujah, dengan petunjuk.
yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran dan juga berupa sunnahnya, yang setiap nabi mempunyai sunnah tersendiri, baik sunnahnya Nabi Adam, sunnahnya Nabi Nuh, sunnahnya Nabi Ibrahim, termasuk juga Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua punya sunnahnya masing-masing, yaitu jalan para nabi dan rasul, yaitu dakwah kepada tauhid. Dan di sini juga bagaimana ayat ini menjelaskan keagungan sifat Allah, Maha Suci Allah, yang kita wajib untuk mensucikan nama Allah dari segala kemusyrikan, baik rububiyahnya, perbuatannya, atau ibadah, atau juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Disucikan dari berbagai macam kesyirikan dan nama-nama yang tidak layak bagi Allah, dan juga persaksian bahwa tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan menjelaskan, Allah memerintahkan Rasulnya agar Rasulnya mengabarkan manusia tentang jalan dan sunnahnya. Jadi sunnah itu jalan, ya, dalam hal ini gitu. Karena sunnah itu ada dua makna. Ada sunnah menurut fikih, usul fikih, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi sunnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sunnah jalannya Nabi dan Rasul. Sehingga kalau tidak mengikuti sunnah ini, maka ia telah tergelincir dalam kesesatan, yaitu ketika ia tidak berdakwah kepada tauhid, maka hakikatnya jalannya tidak benar, tidak sesuai dari jalannya para nabi dan rasul. Karena itu, bagaimana pada zaman sekarang ini banyak dakwah tapi bertujuan untuk dunia, untuk harta, untuk jamaah, atau jalan, atau kadang-kadang dakwah menyeru sesuatu yang tidak berlandaskan tauhid, seperti dakwah kepada khilafah. Betul, khilafah itu adalah ajaran Islam. Apa yang diajarkan Nabi dalam setelah hijrah ke Madinah. Tetapi ketika khilafah yang diseru-serukan pada saat ini, khilafah yang mana? Sedangkan khilafah ala manhaj an-nubuwah itu adalah nanti ketika dipimpin oleh Al-Mahdi, yang Nabi Isa alaihissalam akan memimpin selama 40 tahun kurang lebihnya. Disitulah akan adanya khalifah. Artinya khalifah mana yang diserukan? Apakah khalifah yang semu? Tidak akan terjadi. Terus kapan menyerukan khalifah? Atau kapan menyerukan khilafah yang tepat? Nah ini, ya. Ya, jadi khilafah itu sistem pemerintahan Islam gitu. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah gitu. Seperti di zaman Nabi Muhammad, yaitu oleh Nabi Muhammad sendiri di Madinah. Ya, setelah Muhammad diteruskan oleh Abu Bakar, kemudian oleh
Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhum, itu khilafah itu. Ya beda-beda terhadap pemerintahan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman dan juga Ali, beda-beda. Yang pasti kalau sistemnya sama, yaitu khilafahan dan diwariskan. Hanya saja yang menjadi masalah nantinya khilafah ini mana khilafah yang diserukan benar-benar khilafah gitu. Ya, yang benarnya gitu. Karena khilafah yang nanti akan ditunjukkan itu adalah dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan khilafah yang semu, khilafah yang mengada-ngada. Karena itu bukan jalan para nabi. Ya boleh jadi di sebuah negara sistem pemerintahannya belum islami misalnya, tapi tidak ada perintahannya untuk memberontak pada sistem pemerintahan yang ada dan diganti dengan khilafah pada sebuah negara. Tidak ada perintah seperti itu. Di jalan para nabi pun tidak seperti demikian. Karena itulah banyak juga dakwah yang lainnya yang menyerukan pada jabatan atau menyerukan juga pada syariat Islam. Maka seharusnya landasan tauhid ini menjadi dakwah pokok seorang dai dan mubalik. Dakwah pokoknya adalah tauhid. Kalau tauhid sudah terlaksanakan, maka menginginkan sebuah khilafah itu nanti akan terjadi. Sekarang bagaimana umat Islam akan bangkit sedangkan kemusyrikan masih berseliweran kemana-mana. Kita lihat bagaimana kemusyrikan masih banyak. Ini menunjukkan bahwa jalan yang harusnya yaitu tauhid diamalkan hanya disimpangkan kemana-mana. Yang berpikirnya ketika tagut itu, ya berpikirnya tagut itu selalu pemerintah dan pemerintah. Padahal tagut itu tidak mesti pemerintah yang tidak berlandaskan Islam. Seseorang yang syirik menyekutukan Allah, ia bisa disebut tagut. Bahkan orang yang tidak menyerahkan, tidak pasrah dirinya, tidak tawakal kepada Allah, bisa jadi dirinya punya tagut-tagut yang kecil. Nah, ini harus hati-hati. Ya, tagut itu berasal dari kata togo, itu ya berlebihan, melampaui batas, togo. Ya, togo itu melampaui batas. Hanya saja dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu adalah berbagai macam kesyirikan. Karena itu orang yang syirik, ya sebenarnya sudah togut itu. Baik dirinya sendiri, atau bisa jadi togut itu adalah pekerjaannya. Nah ini, sehingga makna yang benar dari kata tagut itu melampaui batas atau berlebihan, gulu, dan juga dalam berbuat syirikan. Artinya ia dalam beribadah berlebihan. Kadang misalnya beribadah meminta pada orang yang soleh yang sudah mati, itu juga gulu. Selain gulu itu adalah ya tagut. Ya, jadi tagut itu
sesuatu yang disembah selain Allah gitu. Jadi ia menyembah kepada sesuatu yang disembah selain Allah, diibadahi selain Allah, itu adalah ia menyembah pada tagut gitu. Itulah makna yang sebenarnya. Bahkan mengambil jalan selain jalannya para nabi itu juga bisa ya mengambil jalan tagut. Karena itu ketika sunnah ini disimpangkan, maka manusia akan jauh dari jalannya yang mengikuti para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi ya mengajak pada dakwah tahlil la ilaha illallah punya dasar. Jadi tidak hanya mereka berdakwah kemudian tidak mengambil rujukan, tidak mengambil dalil, itu sangat keliru. Justru dakwah yang benar harus punya hujah, dalilnya yang mana gitu. Baik itu adalah yang kecil maupun yang besar, harus punya dalil, yaitu ilmu dan keyakinan diantaranya. Keyakinan pada keterangan yang jelas dalam Quran dan Sunnah tentunya. Karena itu serta mereka mempunyai keterangan yang jelas, bukan mengada-ada, bukan budaya. Dan bahwa semua orang yang mengikuti beliau juga berdakwah di atas dasar ilmu dan keyakinan akan hal yang didakwahkan. Di samping itu, beliau beserta orang-orang yang mengikutinya menjauhkan dan menyucikan Allah terhadap kepemilikan sekutu. Karena itu Allah tiada sekutu baginya. Dan menyucikan Allah dalam sekutu atau dari kepemilikan sekutu dalam kekuasaan dan peribadahan, serta berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Jadi bukan hanya pekerjaannya, tapi orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka menjauhinya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, bisa jadi keluarganya misalnya, atau temannya, sahabat dekatnya, atau kerabatnya, atau masyarakat sekitar, ia menjauhi daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Faedah ayat yang pertama, bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalan Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Telah diterangkan bagaimana Nabi dan para sahabatnya selalu mendakwahkan atas dasar la ilaha illallah. Karena itu yang beliau wasiatkan kepada yang dengan la ilaha illallah seseorang akan tenang akan urusannya, urusan daripada apa yang ia jalani dalam hidup. Apabila benar-benar mengakui, bertawakal, benar-benar sikoh, percaya pada la ilaha illallah, maka ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir la ilaha illallah itu mereka akan tenang gitu. Hanya saja jangan disalah artikan ketika zikir itu harus dikeraskan, kemudian diucapkan 100 kali, diucapkan berjamaah, salah itu. Yang artinya ya la ilaha illallah
bukan hanya ucapan, tapi apa yang bergumam dalam hatinya dan diwujudkan, direalisasikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Maka perbuatan inilah yang akan menjadi tanda seorang hamba dalam bertauhid. Itulah jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, bahwa orang yang berdakwah wajib mengilmui segala sesuatu yang ia dakwahkan dan juga mengilmui segala sesuatu yang ia larang dari dakwahnya. Artinya seorang dai wajib berilmu. Orang yang menyampaikan wajib berilmu, wajib mempunyai dalil, wajib juga menghafal, tidak hanya membacanya. Karena ketika ia mendakwah tidak mempunyai ilmu, maka akan membingungkan umat yang seharusnya dibawa pada jalan yang berlandaskan Quran dan juga As-Sunnah, justru dibawa pada hal-hal yang menyimpang, jauh daripada tuntunan, dan kebanyakan tontonan bukan tuntunan, malah menjadikan tontonan sebagai tuntunan, menjadikan budaya sebagai tuntunan. Ini adalah kekeliruan pada zaman ini. Yang dakwah tanpa ilmu. Ada seorang artis misalnya, atau seorang yang berjubah, dia baru hijrah karena pintar ngomong, retorikanya bagus, dia berdakwah. Tapi apa yang disampaikan jauh daripada apa yang diajarkan oleh Quran dan As-Sunnah. Kita lihat di mana di jamaah-jamaah yang mengaku tabligh itu, sampai mereka itu punya artis yang baru hijrah kemudian berdakwah. Kadang-kadang ajarannya apa yang diajarkan gitu, nggak jauh gitu ya, 7 harinya, 3 harinya, 40 harinya, dan selalu itu yang diidam-idamkannya. Tapi masalah kebersihan masjid mereka tidak perhatikan. Masalah keluarganya mereka biarkan. Atau masalah umat yang di sekitarnya mereka abaikan. Mengaku paling sesuai dengan sunnah. Ini. Tapi jauh dari pengamalan sunnah. Nah ini, ketika seseorang berdakwah tanpa ilmu, akan menjadi membingungkan umat, menyesatkan umat. Karena itu wajib 3 perkara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih di dalam kitabnya Al-Mulakhas, dalam syarah kitab Tauhid itu. Di antaranya ia mengetahui ilmunya dari apa yang akan ia dakwahkan. Jadi apa yang ia dakwahkan nanti dia harus tahu ilmunya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sholat, harus tahu ilmunya. Tidak hanya mengajak sholat dan sholat, tapi tidak tahu ilmunya. Mengajak sholat berjamaah, tapi tidak tahu tata caranya. Kemudian berdakwah. Ini adalah sangat tercela. Padahal di jalan Nabi dan para sahabat sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat, tata cara wudu misalnya, oleh Nabi kasih tahu, kemudian mereka berdakwah. Ini aneh gitu. Ketuk-ketuk pintu orang mengajak sholat,
tanpa mengetahui tata caranya sendiri. Nah ini ketika dakwah-dakwah yang bersiluweran tapi bukan atas nama dalil. Nah itu, jadi ketahui kita yang pertama adalah apa yang kita dakwahkan. Yang kedua, kita harus mengetahui mad'u atau orang yang kita dakwahkan. Siapa yang kita dakwahkan? Beda-beda kelasnya. Bisa jadi anak kecil misalnya, atau pemuda, remaja, orang tua. Bisa jadi juga seperti itu. Atau misalnya masyarakat yang sudah tahu sunnah atau belum tahu sunnah, itu pasti akan berbeda-beda cara dakwahnya. Nah ini kita harus tahu mad'unya, calon orang yang didakwahi. Dan yang ketiga adalah caranya, bagaimana cara mendakwahi dengan tepat. Jadi orang yang berdakwah itu wajib mengetahui ilmunya. Yang ketiga, peringatan agar ikhlas dalam berdakwah, karena di dalam ayat ini ad'u ila Allah, ikhlas dalam berdakwah, tidak hanya mengajak pada tauhid tapi juga ikhlas dalam mengajaknya. Karena itu jangan sampai seseorang yang berdakwah memiliki tujuan selain wajah Allah. Dengan dakwahnya, ia jangan bermaksud mendapatkan harta, kepemimpinan, jabatan, atau pujian dari manusia, atau menyeru pada kelompoknya, kepada mazhab tertentu. Nah ini adalah hal yang mesti dijauhi bagi seorang pendakwah. Harus punya niat yang lurus, dan juga harus punya panduan yang lurus. Niatnya ini adalah bagaimana mencerahkan umat, mencari generasi yang bertakwa, bukan ingin terpandang atau mendapatkan sanjungan, bukan juga menyeru pada kelompok dari mazhab misalnya juga, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, bahwa basyirah, ilmu dan keyakinan merupakan hal yang wajib, karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan seseorang tidak mungkin bisa mengikutinya kecuali dengan basyirah, yaitu ilmu dan yakin. Karena itu seseorang yang yakin bahwa jalan para nabi ini membawa keselamatan, dijelaskan dalam beberapa ayat. Faman ittaba'al huda fala yadillu wala yasqa, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Dan juga faman ittaba'al hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan merasa takut, merasa khawatir, dan juga tidak akan bersedih hati. Itulah jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena itu seseorang yang berpegang teguh padanya, ia tidak akan mungkin khawatir, dan juga tidak mungkin juga ia terlena pada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, atau khawatir akan makar rencana dari orang-orang sekitarnya yang akan membuat ia celaka. Tidak akan ke sana, tapi ia tenang hatinya karena yakin wa inna jundana lahumul ghalibun, bahwa sesungguhnya tentara-tentara Allah itu akan dimenangkan.
tidak mungkin dikecewakan. Karena itulah dalam jalan tauhid ini, ketika mengikutinya tidak akan gelisah hatinya, dan juga tidak menyandarkan pada hal-hal yang selain daripada Allah, pada kedudukan, pada jabatan, pada harta, atau pada kelompoknya, pada orang yang dia dukung, bukan pada pemimpin, calon pemimpin misalnya yang ia dukung. Tidak demikian. Justru menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan takdir. Bahagia dan celakanya itu dari bagian takdir Allah, tetapi manusia harus memilih pada jalan mana. Apakah ia pada jalan yang takwa atau jalan yang orang-orang berdosa. Karena itu ketakwaan atau orang yang bersih hatinya itu akan membawa pada keselamatan, sedangkan dosa akan membawa pada kecelakaan, kepedihan, kesiksaan yang abadi. Dan yang kelima adalah menunjukkan kebagusan tauhid, keutamaan tauhid, karena tauhid menyucikan Allah, menyucikan dari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, menyucikan dari peribadahan selainnya, dan juga menyucikan dari nama-nama yang tidak layak baginya. Karena itu dalam nama-nama termasuk Asmaul Husna, Ismul A'zam, nama-nama yang terpuji bagi Allah, yang agung baginya, kita wajib mensucikannya. Dan juga nama-nama yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, baik yang muhkam maupun mutasyabih, itu kita harus menyucikan dari segala bentuk penolakan, penyerupaan, atau segala bentuk dari perincian, misalnya, atau memperkirakan misalnya wajah Allah seperti bagaimana, tangan Allah seperti bagaimana. Kita harus sucikan, tidak boleh ditolak atau tidak boleh diganti maknanya dengan makna yang lain. Ketika menunjukkan tangan Allah misalnya, hidayah itu di tangan Allah, jangan digantikan dengan nama yang lain, jangan diserupakan dengan makhluk, atau jangan digambarkan zatnya, jangan dipikirkan zatnya seperti bagaimana. Nah, itulah bagaimana keutamaan tauhid yang kita harus menyucikan dari nama-nama tersebut bagi Allah, yang nama-nama yang sesuai baginya haruslah kita letakkan padanya. Jangan kita letakkan pada nama-nama Allah sesuatu yang mengotori, yang menyimpangkan nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husnanya diantaranya, atau sifat-sifatnya. Karena itu jauhilah dari segala bentuk takwil dan juga penolakan terhadap sifat-sifat tersebut. Dan juga insyaallah nanti akan kita lanjutkan pelajaran kita di hari esok dengan pelajaran kisah Nabi Shalih alaihissalam yang bagian 7. Barakallahu li wa lakum wa lafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.